Ya, mungkin kita mau mulai sekarang aja kali ya. Oke, gas, gas, gas. Oh, Ini ya, ini aku rangkumin masalahnya dulu ya. oke. Oke. Jadi ada terjadi tanah longsor di Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi yang diakibatkan dari hujan lebat. Nah, akibat dari bencana ini ya, itu ada satu unit mobil minibus yang terperosok. Jadi ada dua orang luka-luka. Terus secara infrastruktur ini tuh juga bikin di pinggir jalan tol sampai ke tengah tolnya tuh rusak. Jadi jalur tersebut lompot total dan gak bisa dilewatin sama kendaraan. Nah, peristiwa ini terjadi itu menjelang operasi ketupat atau mudik lebaran. Sehingga tol ini tuh sebenarnya jadi salah satu jalan yang lumayan banyak dilewatin saat mudik lebaran. Oleh karena itu, kekacauan ini tuh bakal bikin ada kerugian di ekonomi serta memicu kepanikan sama publik karena kan mereka mau mudik ya. Nah, terus yang harus kita bahas adalah em, dari masalah tersebut ini tuh masuk ke isu keteknik sipalan cabang apa, terus informasi atau pengumuman seperti apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat supaya mereka nggak panik dan tetap kondusif. Sama yang terakhir adalah rekayasa lalu lintas apa yang harus kita terapkan untuk ngatasin antrian ribuan mobil penduduk dan wisatawan. Gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi. Paling untuk isu ke teknik sipilannya pasti di cabangnya yang ini gak sih rekayasa geoteknik. Eh, iya nggak ya? Sebenarnya gimana Del? Mau ngomong Del? Ada Del. Oke, aku izin ini ya, apa namanya? Enggak, sorry, sorry. Ngomong Biar duluan, Chat. oke, oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin isu utamanya sih itu bisa dibilang ya itu tadi di bagian rekayasa geoteknik. Cuman kalau kita lihat masalahnya secara keseluruhan itu bisa maksudnya merembet ke eh apa ya, cabang ilmu teknik sipil yang lain, kayak contohnya itu rekayasa transportasi, mengingat karena adanya longsor tersebut tuh jalanan tuh jadi macet total, yang itu merupakan salah satu eh, isu dari kelompok keahlian atau cabang ilmu teknik sipil menurut aku. Itu Mm-mm. gimana Del? Ada. Kalau menurut gua satu lagi mungkin bisa ditambahin dia dari kelompok kalian MKI. Karena itu kan sebenarnya balik lagi ke proyeknya berarti yang kurang memperhitungkan tentang bencana-bencana sekitar. Yang dimana itu kan ada di masalah manajemen konstruksinya. Itu. Ya benar, sepakat, sepakat, apalagi di akhirnya kan dia ada ngomongin juga kalau apa namanya, tentang standar kualitas pembangunan tolnya itu sendiri ya, yang itu masuk ke manajemen rekayasa konstruksinya gitu ya menurut aku. Ya guys, dia maksud poin kamu gitu bukan Del? Iya, benar. Terus ada yang mau ditambahin lagi atau langsung lanjut ke yang kedua? Coba dari Bona, ada gak, ada pendapat gak Bona? Dariku udah cukup sih, udah menjelaskan dari kalian tiga. Oke, berarti lanjut ke yang kedua ya, poin kedua. Hmm. Ada yang mau duluan gak guys untuk yang poin Eh, keduanya? Mungkin dari gue ya, Boleh, kalau boleh. informasi yang harus didapat masyarakat, mungkin alasan jalannya tertutup biar yang di belakang itu yang ngantri nggak bertanya-tanya. Baru juga harus menginformasikan kondisi korban biar yang keluarga korban ini eh, nggak khawatir gitu, karena kecelakaannya kan hanya memakan korban dua dan itu pun luka ringan.
Boleh, boleh. Sama tambahin ini kali ya, kayak pemerintah sedang menangani kondisi tol gitu, biar ada pembenahan dari pemerintahnya. Ya sepakat-sepakat sama mungkin apa namanya di akhirnya kan tadi informasi tentang eh, apa yang terjadi, terus bagaimana kondisi korban, terus apa namanya tadi apa nak aku lupa. Eh, Ini kayak pengumuman kalau misalnya pemerintah sedang mengatasi masalah tersebut gitu loh, iya sedang benar-benar. diperbaiki. Iya mungkin bisa ditambahin juga kayak kan ini kita upaya upaya itu supaya tidak panik dan situasi tetap kondusif ya. eh Mungkin bisa ditambahin juga kalau apa ya, aduh lupa. eh Kalau misalkan masih ada alternatif lain gitu loh, maksudnya kayak ini tuh bukan masalah yang eh bisa dibuat sepanik itu gitu, karena kan upaya kita kan untuk masyarakat tidak panik dan situasi tetap kondusif ya, atau gitu. Oke, setuju sih. Oh, nggak ada yang mau ditambahin lagi. Karena kan yang penting kan si itunya publiknya nggak panik gitu kan. Mm-mm. Jadi gimana mau lanjut ke poin ketiga? Ada gimana, ada. Boleh. Ah, Kurang lebih sama sih. oke. Kalau yang ketiga mengatasi antrian yang tidak bisa masuk. Kalau nggak salah aku tuh pernah baca kalau yang poin ketiga tuh ada kasus yang realnya gitu. Apa ini emang kasus real ya? Terus dia kayak dijadiin kontraflow gitu loh. Jadi dia masih bisa masuk, tapi ya tersendat gitu jalurnya. Kalau misalkan buat solusi lain gimana ya? Buat Tadi sih solusi aku lain sebenarnya, mikirnya, oh ya, Del, boleh. Del. ya duluan 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 ya. Tadi tuh aku mikirnya ini menghimbau masyarakat buat pakai eh, kendaraan umum gitu loh, kayak kereta atau bus. Tapi bus juga lewat tol sih, kayak lebih ke kereta gitu sih. Tapi itu itu masih lebih ke masuk rencana doang ya. Kalau rekayasanya gimana ya? Gue Nah jujur iya sih, jujur bingung. aku lebih apa namanya, Kayaknya, gimana, oh ya ada silakan dong. sorry ya, ini mungkin gue melundarin lagi. Kayaknya mengganti mode transportasi itu termasuk ke salah satu jenis rekayasa deh. Dia masuk ke rekayasa transportasi. Jadi kalau misalnya kita masih ingat, di PRT kemarin itu kan kita belajar pemilihan mode masyarakat. Nah, sebenarnya itu juga termasuk transport engineering, tapi emang bukan di bagian fisiknya. Itu. Oke oke. Soalnya kalau misalkan yang kayak solusi lain kan, kalau udah yang geoteknik gini kan susah ya. Maksudnya biasanya dia lebih Iya, ke iya, preventif daripada reaktif kan. betul, betul. Benar Mhm. benar benar. Jadi ya sih setuju juga kalau buat dialihkan ke mode lain gitu. Tapi mungkin gak ya kalau misalkan ya kan tadi dari Ines ada kontraflow ya, cuman kalau misalkan ya aku mungkin gak kalau misalkan si rencana atau rekayasa lalu lintasnya tuh kayak mengarahkan si masyarakat ini itu tuh untuk kayak lewat jalur alternatif, jadi kayak pemerintah tuh ngasih jalur alternatif kayak misalkan gak usah lewat tol situ, cuma untuk mencapai tujuan yang sama bisa lewat jalur yang berbeda gitu. Itu termasuk solusi apa enggak ya, maksudnya apakah itu termasuk rekayasa apa enggak? Hmm,
kurang tahu deh. Cuman kalau misalkan orang nyari tol kan biasanya buat ini ya, apa sih? Buat ngejar waktu. Terus kalau misalkan harus pakai jalur biasa, dia bakal kepotong lagi waktunya. Itu solusi banget atau gimana ya? Aduh. Ya sih malah jadi malah makin lama lah bisa jadi ya kalau misalkan Iya, lewat jalur serba lain. salah. Tapi menurut gue sebenarnya nggak akan ada solusi yang sempurna. Kayak misalnya, kalaupun kita pindahin mereka naik kereta, sebenarnya ada masalah juga kita pindahin naik kereta kan udah pasti dong kereta sebelum mudik penuh, berarti dia kuotanya terbatas. Nah, terus juga kalau misalnya kereta kan otomatis uh, tidak bisa uh, tidak bisa se-versatile mobil lah, tidak bisa bawa barang yang lebih banyak, terus tidak bebas mungkin bahasanya. Jadi menurut gua emang kita tuh nggak perlu nyari solusi yang sempurna, tapi nyari solusi yang ada dulu aja sih. Iya, ya, setuju, setuju. Atau Setuju, bahkan setuju. kayak menggabungkan solusi-solusi yang tadi disebut gitu kan. Ya, Iya. aja. Iya, iya, boleh, boleh. Ya benar benar. Oke. Coba kalau misalkan anggapannya kita dimasukin ke satu situasi di mana kita harus milih gitu, apakah masyarakat ini sebaiknya menggunakan jalur alternatif, maksudnya lewat jalur lain untuk ke tujuan yang mereka inginkan, atau mereka mengubah moda jadi ya itu tadi kereta yang disuggest sama Ines, lebih baik yang mana ya? Walaupun baik lagi semua ada plus dan minusnya gitu. Menurut gua kalau misalnya harus ada yang diprioritasin antara solusi-solusi itu, kayaknya solusi yang harus diprioritasin pertama adalah yang jalan alternatif sih. Karena kalau misalnya kita mau mengganti mode kendaraan, itu kita bakal susah supaya availability-nya gitu. Karena kan kita nggak bisa bikin jadwal kereta hanya karena ada satu jalan yang hancur dong. Kan jadwal kereta tuh berarti kita harus punya keretanya, kita harus punya timeline-nya, jadwal yang benernya. Itu pasti bakal repot dong. Iya benar benar benar. Sepakat ya. Setuju sih. Bona gimana Bona? Eh, Kalau menurutku, kalau jalannya masih bisa dipakai, yang paling penting membuat penerangan dulu loh di lokasi kejadian tersebut. Ini hanya nambahin sih. Ya mungkin maksudnya untuk menghindari kalau misalkan malam kan kita apa namanya gak ada yang tahu, pasti bakal ada yang eh, untuk safety aja kan maksudnya Bona ya, apa gimana? Iya, iya. Sama kayak ini gak sih biasanya tuh kalau di tol suka ada kon kon oren itu kan yang Iya suka iya. ngebatasin kerusakannya sampai mana gitu ya. Iya, betul. Ada yang mau nambahin lagi kah? Dari aku sih cukup. Sama-sama dari aku Udah juga cukup. sama-sama setuju soalnya. Oke. Berarti kita udah cukup semua nih. Ya kalau dari aku juga udah cukup juga sih Jal. Maksudnya Ya, paling boleh tolong ini nggak kayak disimpulin dikit aja kayak biar ada gambaran besar jawaban kita. Kan tadi kita bentuknya diskusi kan. iya benar. Boleh, boleh, boleh.
Ulangin ya. Hmm. Bentar. Guys, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai dari eh, pembahasan yang pertama tentang topik yang dibahas pada redaksi masalah tersebut, termasuk ke dalam isu keteknik sipilan di cabang apa. Jadi sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita masukin ke 3 cabang. Yang pertama ada rekayasa geoteknik, yang kedua rekayasa transportasi, sama yang ketiga manajemen konstruksi dan infrastruktur. Terus untuk yang kedua, informasi atau pengumuman seperti apa yang harus disampaikan ke masyarakat supaya nggak panik dan tetap kondusif. Yang pertama tuh adanya berita tentang kondisi aktual saat itu tersebut, saat kejadian tersebut, kayak terjadinya karena apa, terus kondisi sekarang seperti apa, sama kondisi korban juga seperti apa. Terus ada pengumuman tentang sorry tadi apa ya? Kenapa nih? Tadi selain berita alasan terjadinya bencana, terus kondisi korban, sama satu lagi apa ya? Waktu itu aku ngasih pendapat kalau apa namanya, ngasih pemberitahuan kalau si masalah ini tuh bisa ditanganin gitu. Jadi untuk Oh iya benar. Masalah ini sedang ditangani oleh pemerintah supaya kepanikan warga itu menurun. Terus yang terakhir nih, apa rencana atau rekayasa yang akan dibuat? Pertama, kalau misalnya jalannya masih dapat digunakan, kita bisa bikin kontraflow dengan penerangan tambahan ya, supaya jelas gitu sampai mana sih jalan itu rusak. Terus mungkin bisa juga ditambahin sama supaya tahu area mana aja yang rusak kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin mengalihkan mode transportasi, contohnya jadi kereta. Sama yang terakhir adalah um, rute jalan yang baru ya, alternatif rute jalan supaya gak padat gitu di situ. Nah, mungkin yang paling efektif bisa dilakukan adalah mengalihkan rute jalan ya, karena kalau kereta kan bisa apa sih namanya, ada kapasitas maksimum sama waktunya juga terbatas gitu, nggak bisa sebebas dan sefleksibel pakai mobil. Kurang lebih sih kayak gitu. Thank you, Nin. Berarti udah aman ya guys. ya berarti kalau gitu Iya. maksudnya kita udah satu suara juga kan tentang jawaban-jawaban kita ini, Mm-mm. Ya. diskusi kita. Baiklah kalau gitu.